kemudian berikutnya Bapak Ibu, satu lagi Bapak Ibu, terakhir tadi yang saya sampaikan Pak Kabid, izin menyampaikan. Saya awali dari ini, nanti saya sampai tadinya adalah perjanjian kerja yang tadi disampaikan Pak Kabid. Bapak Ibu, PP 2000, PP 49 tahun 2018 monggo dibahas piyambak. Iki PP 49 tahun 2018. Iki yang dari depan dibahas piyambak. Nah, larangan 6. PPK dilarang mengangkat pegawai non ASN dan atau PPK untuk mengisi jabatan ASN. Yang kedua, larangan sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku juga bagi jabatan di lingkungan instansi kota yang melakukan pengangkatan pegawai non PNS dan atau non PPPK. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS dan atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi. Ini PP 49 tahun 2018. Di Undang-Undang 20 2023 kalimat itu diulang. Kalimat itu diulang. Mirip. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau hari tahun 2019 misalnya atau hari ini 2018 kan sudah berapa tahun yang lalu Pak? Sejak 2018 sampai sekarang, nek ana kepala sekolah ngangkat kuwi pas boten? Ya ora pas. Manut PP 49 dan undang-undang ini loh, aku undang-undang ini loh. Pas. Nek kepala sekolah ngangkat iki bener apa mboten? Lah. Ora bener nggih. Kalau ini pasal undang-undang yang mengulang PP 49 tahun 2018, yes, podo kalimatnya. Ayo bro. Jabatan lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan. Nah, ini semuanya ini ya masa kalau di institusi pemerintah seharusnya diisi oleh pemerintah diisi ASN. Nah itu ternyata diisi oleh yang bukan non ASN, diangkat oleh kepala sekolah atau kepala dinas, itu salah. Saya ngiman aslinya dari lama ke jenengan ke teman-teman kepala sekolah. Prinsip saya begini, kayak anggaran kayak dalam gede rame, banyak orang yang melanggar lalu lintas termasuk tidak pada orang gue helm pada ini. Tapi kemudian ada razia polisi di ujung sebelah sana. Saya cekel salah satu kepala sekolah tadi. Kepala sekolah tadi kemudian, Pak mau sini enggih, nggak bisa kalau polisi nyekel ya sudah dia yang diproses. Meskipun dia melaporkan yang lain melanggar, enggak, tetap dia diproses, yang lain yang nanti dulu. Nah maksud saya, kok apes-apes sih nuwun sewu ditemukan masalah kemudian ada kepala sekolah ngangkat, nggak bisa kepala sekolah mengatakan yang lain juga dong ngangkat ini Pak, tetap dia yang diproses kami nih Pak. Oleh karenanya sejak itu kami memang sudah sejak tahun 2021-an itu kan kami ngomong dengan perjanjian kerja. Apalagi sekarang ya Pak Bu, Pak Kepala BKD kemarin juga baru rapat menegas mana pokoknya rauli. Maka Bapak Ibu, kami yang terbaru coba membuat konsep model perjanjian kerja yang baru. Kalau dengan perjanjian kerja boleh, dengan perjanjian kerja yang baru ini contohnya, kami hanya merekomendasikan atau memberikan referensi seperti ini. Ini kami hanya mengikuti. Hanya perjanjian kerja adalah pemenuhan kegiatan pembelajaran. Intinya nek kurang guru kan sekolah kelas orang mlaku to Bu. Nggih mboten.
Iya betul, SMP ini kan loh guru bahasa Inggrisnya kurang kan, sebagian kapiran, SD juga iya kan. Maka kami mencoba membuat ini supaya kita prinsipnya kami ini teman-teman sekolah karena larangannya adalah undang-undang. Masuk akal Pak Ibu, bisa diterima sampai detik ini. Kami mencoba dengan seperti ini. Nanti isinya kita ungkap. Kemudian Bapak Ibu, jadi hanya dalam rangka pemenuhan kegiatan belajar ini. Teman-teman kepala SMP, bahkan teman-teman kepala SD sering melemparkan, melimpahkan, menyerahkan permasalahan yang dia tidak mampu lakukan ke kami, yaitu dalam hal saiki SMP misalnya butuh guru bahasa Inggris papat, winganane ana telu terus ngontrak siji, genepe papat, siji statusnya seperti ini. Tahun kemarin kedatangan satu lagi bahasa Inggris, maka sing siji teori saya wis ora dibutuhke, nggih napa mboten? Kepala sekolah kuwi nek arep mem-PHK ngomong koleren ya wis ora tak butuhke. Kuwi ora tegel. Lapor ke kami, ya sudah bocah interprene karo jenengan sebenarnya tak ceritani. Yang harus menjadi ngomong kon kaya ngono kuwi dilimpahkan ke kami ya. Kadang-kadang ya kami nambah-nambahi berolah rasa. Bukan berolahraga. Kemudian kami kita seperti itu. Maka Bapak Ibu terkait hal ini kami menegaskan nanti di pemutusan hubungan kerja. Nih, nama Bapak Ibu, ini yang pertama kepala sekolah. Kemudian nama di sini pendidikan tahun lulus. Ini sebagai apa? Ini ringanannya Bapak Ibu, saya jadi trauma. Mohon maaf sekali. Dulu draft seperti ini tak share dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF. Diturun plek ketiplek sebenarnya sudah apa-apa. Cuma yang jadi masalah adalah pengakuan, dan saya menemukan sendiri. Waktu itu ikut dapodik kan kepala sekolah kami minta datang ya. Saya coba pancing, Bu, pada pasal tertentu menyebutkan apa Pak Bu? Orang ngerti. Apa yang terjadi? Kepala sekolah tanda tangan orang moco. Maka besok ketika saya share ke jenengan, saya tidak akan share wordnya. Ben diketik ulang, ben diwaca. Sehingga tidak terjadi ada jabatan pramuka kantor gitu Pak Budi ya. Pramuka kantor. Sudah. Soalnya diwaca ora detail gitu loh. Bukan, itu kasusnya banyak Pak. Nah, ini nanti tugas pekerjaan didetailkan Pak Bu, didetailkan. Ini yang merah-merah ini masih untuk dirubah ini ya keterangan, tidak perlu dicantumkan. Masa perjanjian kerja itu tahunan atau yang pertama boleh tidak tahunan gitu loh. Nah kemudian Bapak Ibu target kinerjanya jelas. Kok nang kene ngopo misalnya pelaksananya pembelajaran pada kelas 1 atau pada mata bahasa Inggris tingkat berapa itu tahun di SMP, kemudian tercapainya KKN, mendapatkan kejuaraan akademik dan non akademik sesuai dengan bimbingannya. Dia dikontrak untuk selain mengajar juga melatih pidato bahasa Inggris misalnya, dia guru bahasa Inggris, ya ditargetkan dikontrak jelas. Nah kemudian administrasi kelas lancar, hari dan jam kerja ini boleh dirubah. Disiplin. Nah, saya mau ke sini. Pemutusan hubungan kerja tak sederhanakan. Pokoknya siji, tugas jabatan yang dilaksanakan pihak kedua diisi oleh ASN. Iki digenaki ini teman-teman kepala sekolah diminta jelas. Baik dari pengadaan maupun mutasi ASN. Maksudnya kalau guru bahasa Inggris tadi kemudian kedatangan ASN, maka otomatis
TMT itu putus hubungan perjanjian kerja. Kenapa kepala sekolah dari abot kok ngomong koleren ya? Karena ini, karena masalah perjanjian kerja tidak dibahas sejak awal, tidak bukan dibaca bareng, nggak seperti itu. Yang kedua, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. 3, pihak kedua tidak memenuhi target kinerja. 4, pihak kedua mengajukan permohonan berhenti dari perjanjian kerja, boleh. Yang kelima, pihak kedua mendapat hukuman disiplin atau mendapatkan hukuman pidana. 6, pihak kedua meninggal dunia. Oh iya, ditambah satu lagi, nanti jenengan tambah satu lagi. Dalam hal terjadi ini loh, di sebuah SMP wis ngontrak dengan cara seperti ini, burung laku dan ada leren tanpa pamitan, itu mau dicantumkan di perjanjian kerja atau tidak? Jadi yang buat prestasi yang itu ada Pak kemarin Pak SMP 2 Pejawaran Pak ya, itu menunggu. Nah Bapak Ibu, ini contoh perjanjian kerjanya, nanti tak share ke jenengan. Harapan saya setelah di-share, sesuk nek sempat pembinaan di sekolah-sekolah atau sempatkanlah tolonglah pembinaan khusus ini, maka semua non ASN yang masih ada di sekolah, semua non ASN yang masih ada di sekolah, perbaikilah perjanjian kerjanya per tahunan. Ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika dulu sudah pernah saya sampaikan, kepala sekolah dorang lakoni. Beberapa hari lalu, minggu lalu atau 2 minggu lalu, BKD mengundang teman-teman pelamar P3K tahap kedua untuk verifikasi dokumen. Sebagian besar sing digawa SKWB zaman apa itu, nek kemarin BKD mengatakan ke kami hampir 600-an kalau akan saklek-saklekan yang di TNS tidak memenuhi syarat administrasi. Saya jadi bisa kius tak kandani kon gawe perjanjian kerja tahunan kok yo dorang lakoni. Nek ini kejem-kejeman Pak, yakin temenan itu mereka-mereka yang dia bawa itu di TNS Pak. Lah kita ke depan nggak tahu lagi, makanya ketika wong tua ngomongnya ya dirungono dilakoni kayak kuwi ya Pak. Sing tuwa wis sapa ya? Sing meh pensiun. Pak Teguh ya. Tua Teguh. Ngacung. Ana sing keras. Ya 2 tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir, betul? 2 tahun terakhir. Kan yang lalu sudah lah, kita nggak tahu ada jeda. Nah kemudian Bapak Ibu, akhirnya kemarin sepakatannya karena di sisi lain pemerintah kabupaten sudah dikejar-kejar pusat penyelesaian honorer, maka akhirnya yang penting datang ke BKD gowo dokumen perjanjian kerja ini. BKD tutup mata. Apakah perjanjian kerja ini digawe kepriye carane lah ngerti, yang penting iso digowo gitu. Begitu baiknya orang BKD. Terakhir hari Jumat kemarin, hari Kamis Pak Kulo derek Pak Kabid di Purwokerto itu, saya di BKD siji urung konfirmasi datang dari SMP Negeri 2 Batur Pak Sigit, Agus Supriyanto. Ya saya ramai itu Pak Bu, menurut saya akhirnya saya ngomong di Madinah, ngomong di belakang Pak. Tapi kalau sesungguhnya kami bersemangat untuk kita bantu supaya bisa begitu. Tapi ke depan kita nggak tahu apakah ada semacam kayak semacam pengenalan seperti itu, saya nggak tahu kalau ke depannya. Jadi jelas SKWB yang awal itu tidak terpakai. Nah akhirnya
tambahan sudah clear, sudah dilengkapi. Siap Bapak Ibu menginformasikan ke teman-teman kepala sekolah? Ya. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, menurut saya sepengetahuan panjenengan gimana Bu? Kalau sudah lama, sudah zaman kuno, zaman lama 20 tahun lalu, kalau seseorang dengan status kepegawaian apapun akan melaksanakan tugas guru, pendidikan ini apa Pak Bu? Saya ulangi, apapun status kepegawaiannya, kalau dia akan menjalankan tugas sebagai guru, pendidikannya jenjangnya S1 PGSD. tergantung makronya. Pendidikannya jenjang S1. Saya ulangi, sudah sekali 20 tahun lalu, kalau seseorang akan melaksanakan tugas sebagai guru, apapun status kepegawaiannya, pendidikannya jenjang. 20 tahun. Nah, 20 tahun lalu. Sudah. Putri Sob. Nggih. Nah, S1 tentu S1 yang linier. Oh iya tak cerita nih tentang linearitas mapel. Karena ini ya. Bapak Ibu, daripada jenengan ragu, tak buka ketentuan ini. Kualifikasi S1 pendidikan. Bapak Ibu, di 2021, 22, 23, 24 ini ada edaran dari Dirjen GTK, nomornya tiap tahun ganti. Judulnya kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam, saya tegaskan, pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk JF Guru, Jabatan Fungsional Guru tahun 2024. Pertanyaan saya, kalau dalam kegiatan lain relevan enggak isi aturan itu diterapkan? Belum tentu kepentingannya. Saya ulangi, kalau aturan ini diterapkan seandainya ada kabupaten lain yang mengadakan seleksi CPNS, berlaku enggak? Tidak. Itu hanya Berlaku enggak? Tidak. Tidak, karena ini sudah dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Sing tahun 2023 ya ada aturan yang semacam ini, 2022 ada, 2021 ada. Artinya Bapak Ibu, dalam hal itu kemudian dalam hal sekolah pengen bekerja sama dengan seseorang sarjana untuk penyelesaian pembelajaran, pemenuhan pembelajaran, maka ya tidak diberlakukan. Berlakunya yang diberlakukan kami mirip-miripkan dengan seleksi CPNS. Sehingga kalau ada informasi di sini yang mengatakan ini kan lamirannya kayak banget Pak Bu. Nah ini guru matematik, sarjana pendidikan matematika, pendidikan bahasa, pendidikan apa, bisa ke guru kelas. Dalam konteks seleksi P3K 2024 iya, tapi dalam hal sekolah mau rekrut untuk perjanjian kerja pemenuhan pembelajaran tidak, terutama besok, mohon maaf kalau kita sudah akan mulai input di Dapodik. Kami akan melihat seperti halnya ketika saat pendaftaran CPNS. Kalau jadi guru kelas itu hanya ada dua alternatif, PGSD atau PGMI, itu udah paling lebih, atau PG PAUD untuk kelas rendah. Itu guru kelas SD. Tapi pendidikan bahasa, pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris untuk jadi guru kelas kami tidak memberlakukan aturan ini untuk input di Dapodik. Gitu tentang linearitas ya. Lanjut Bapak Ibu. Yang kedua, kami mohon bantuan Bapak Ibu terkait administrasi di sekolah. Yang tentang ketelitian satu dibaca, sehingga kalau ada informasi yang kalau ada surat perjanjian kerja yang sebentar cari
perjanjian kerja yang Contoh sing sama. seperti ini tidak terjadi lagi gitu loh, tak tunjukkan. Contoh sing sama. Contoh sing melanggar. Nah, kok iki sing iki. Aja sing iki lah. Apa? Yang pertama, nuwun sewu untuk teman-teman yang di Korwil bukan wewenang Korwil Cam untuk melakukan perjanjian kerja. Nanti stempel. Tapi wewenang kepala dinas silakan urusi melalui Kasubag Umpek. Jadi kalau di sini ada orang yang mau bantu, gini butuh urus antar sampai perjanjian kerjanya dengan Pak Kepala Dinas. Oke, saya bukan yang ini. Ini loh contoh, ini kan tidak ada jabatan pramuka kantor. Gitu ya. Saya ini gitu. Ada salah satu perjanjian kerja kemarin yang saya baca bahwa Pak Slamet ngapunten bahwa jadi perjanjian kerja itu antara kepala sekolah yang bersangkutan tanda tangan masalahnya di atas materai, di bawah itu mengetahui Korwil Cam Dipora camatan titik-titik pertanda siapa tanda tangan kayak gitu. Itu di atas itu perjanjian kerja dibuat pada tahun 2022 pada hari ini apa bulan apa tahun 2022 gitu. Tapi di masa perjanjian kerja itu mulai 1 Januari 2011. Masuk akal betul? Betul. Ya hanya kejadian beda nek surat keterangan, lah monggo sing do teliti. Terus Bapak Ibu, kemarin ketika suatu saat kami karena ini dokumen yang beda lah, salah sedikit kami akan kritis. Kami mengumpulkan dokumen perjanjian kerja dari teman-teman orang di sekolah. Itu yang terjadi adalah ini nomor suratnya tahun 2024, tertanggal penandatangannya 2021 gitu loh. Jadi kan iki bingung sih bener sih gitu loh. Kemudian nomor surat di sekolah, nomor agenda itu mengikuti tahunnya pemerintah. Nomor awal selalu dimulai dari bulan Januari. 31 Desember tutup. Sehingga kalau perjanjian kerja dibuat Januari, kok sebuah sekolah dasar kecil sudah nomornya ratusan, masuk akal mboten? Ngapunten Pak Budi, itu kami temukan. Atau kebalikan, perjanjian kerja dibuat di Desember, tetapi baru nomornya itu 05 misalnya ya member lah. Orang tau gaya surat. Surat ngarang. Yang kedua Bapak Ibu, tolong jenengan nanti sampaikan di sekolah setiap dokumen yang terkait dengan kepegawaian, keuangan, paling tidak itulah yang lain juga yang penting wajib ngain tercatat di buku agenda sekolah, wajib itu. Suatu saat kok digalangi jadi atau catat itu nanti jadi bermasalah, akan diragukan. Misalnya dokumen perjanjian kerja diadu nomor tercatat nomor sekian, diperiksa, akan diperiksa sama sekolah. Ini sekolah kalau orang kecatat, begitu kok nanti pas sekolah terus, wah ini tandanganku sing dipalsu, kok stempelnya tak tinggal sekolahan. Ya kita nggak tahu, gitu loh Mas. Tuh jadi wajib nanti tolong sampaikan ke teman-teman sekolah. Nah, terkait administrasi tadi, kami berharap diwoco. Nek ora diwoco, kesampean pernah saya ilustrasikan ibu-ibu tak pancing. Kira-kira tentang anunya isinya apa gitu. Dia tidak bisa jawab. Dan saya menjadikan sudah mau belum, sudah sekilas sampun apa dereng, nah itu jawab dereng. Loh, padahal tanda tangan di atas materai. Kalau tiba-tiba suami jenengan minta tanda tangan di atas materai, jenengan teko tanda tangan saja sebulan ini surat izin untuk kawin lagi, jenengan tangis batin gitu loh, tangisan, tangis Cino masih banyak non sewu yang temenanan gitu.
ora diwaca. Nah kalau terjadi seperti itu besok, ketika ibu dapodik kami temukan seperti itu, kami harus TMS atau tidak? Nah, Suratnya yang ini pada hari ini hari Pak. Kamis Senin tanggal 17 bulan Februari tahun 2025. Tapi nomornya nomor lawas atau kebalikannya bahasanya kayak itu, kalau terjadi salah yang semacam itu besok kami TMS atau tidak? Loh ini lho, nek salah-salah sing ngono-ngono kuwi Pak, sesuk kan mungkin ana ikut dapodik. Nek kami lakukan seperti itu piye? diminta dibicarakan dulu. Ayo. Maksud saya, mari kita koreksi bersama-sama. Perkara besok solusinya kita minta revisi, iya, tetapi kalau bisa yang minim yang revisi ngono kuwi lho. Masuk, jadi orang-orang asal dan tetapi sebetulnya orang-orangnya bener gitu loh gitu. Jadi kadang-kadang itu yang perlu kami tegaskan, sekolah dalam hal membuat surat-surat sensitif, terutama non sewu keuangan, kepegawaian itu sensitif, bisa dilarang, bisa diusut sampai asalnya ketika suatu saat terjadi masalah. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah kemudian Bapak Ibu yang terakhir, semua informasi tentang dapodik sampaikan, misalnya ada ibu dapodik misalnya ya, itu nanti akan kami sampaikan untuk teman-teman SD melalui grup Korwil, sehingga salurannya saya saluran resmi. Iya, nanti pengasihkan dari Korwil. Tapi kalau dalam urusan koordinasi informasi memang dinas pendidikan itu kalau untuk kecamatan itu kan melalui Korwil. Begitu kira-kira. Jadi nanti pada saatnya akan kami sampaikan. Tetapi hari ini kami belum bisa menyampaikan secara detail Pak. Tetapi yang itu tadi saya jelas kemarin sudah dalam pertimbangan juga. Begitu. Kemudian tadi segala sesuatu akan saya sampaikan informasi melalui Korwil. Dan untuk teman-teman SMP nanti juga melalui informasi melalui kepala SMP. Kami tidak akan melalui misalnya langsung ke perorangan, karena gini kadang teman-teman honorer itu menerima informasi dari saluran yang tidak resmi, dari ya monggo kami nek dong gelanan Anda jawab ya tolong minta penjelasan sana. Padahal suatu saat ada orang yang mempertanyakan membandingkan dengan kabupaten lain, kami gelaran kan ya jenengan jadi guru di sana saja lah. Jadi jadikan. Nah itu Bapak Ibu, ya terakhir apabila saya dalam menyampaikan terlalu bersemangat semuanya, saya ingin menyelesaikan banyak masalah, membantu bagian daripada penyelesaian banyak masalah, terutama masalah kepegawaian. Kemudian untuk penempatan P3K, penempatan P3K kapan mau diangkat? Peng-SK-nya sesuai dengan lini masa dari BKN. Aku beda diwaca dhewe nek takon aku kapan diangkat gitu loh. Yang mungkin bisa berbeda adalah perintah penerbitan SPMT-nya. Dia sudah diangkat tetapi belum dikon lakoni gawean sehingga belum digaji pada saat diangkat, bisa terjadi seperti itu. Saya belum bisa matur, tetapi bisa berbeda. Tapi pengangkatannya teman-teman BKD berusaha sesuai dengan lini masa. Kemudian kalau ada pertanyaan dari kepala sekolah SMP misalnya, bisakah karena dia honorer teknisnya daftar di sekolah lain, diterima di sekolah lain, kepala SMP tersebut datang ke kami, kalau bisa dia ditempatkan di sekolahnya dia. Jawaban saya tidak bisa. Begitu G? Tidak bisa. Jadi kemarin honorer dari
SD 1 Purwasana Pak Umar kan jenengan ora ngerti ya. Aku nanti daftar di SD 3 Purwasana kan apa ya? Ada ya? Ada. Nah, ketemu ning kono kepala sekolah Purwasana siji karepe dia balik situ tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Jadi begini, nama formasi pengadilan kantor SD Negeri 1 Purwasana, SD Negeri 3 dan seterusnya sekabupaten itu sudah menjadi ketetapan Kementerian Pan-RB. Yang kedua, soko sing daftar sing lolos itu data nasional melalui seleksi oleh BKN di Jogja itu. Jadi siapa yang diterima di situ sudah match, itu datanya sudah nasional. BKD atau Kota Kabupaten Banjarnegara tidak akan mungkin berani melakukan perubahan. Begitu. Jadi tunggu saja pada saatnya. Oke, gimana Pak? Iya, sing paruh aku. Oke. Ya. Oke, pertanyaan bisa balik enggak? Ya, tidak bisa. Oke, sih. Aturan kemarin rasa oleh daftar wae ben tutup nang kono. Nah, kan salah mana itu? Nah, nggak bisa. Paling tidak sampai pakai SK-an tidak bisa. Artinya Bapak Ibu kalau sampai PSK nggak bisa sama sekali nggak bisa diganggu gugat terkait penataan di waktu kemudiannya ya tergantung nanti pimpinan yang dari kabupaten bisa nggak seperti itu masa seperti itu teknis. Tapi sekali lagi kalau di matchkan dengan yang lolos siapa dirubah tidak bisa. Tuh. Nah Bapak Ibu itu kadang-kadang informasi yang saya sampaikan terlalu pada didengarkan di biro akhirnya saya mungkin di antara panjenengan barangkali ada yang sedikit kurang ikhlas mendengarkan saya cocok kepriwe gitu loh Mas Ele soal pada gaya sini ya saya mohon maaf lihat kami ya bukan kurang ikhlas mohon tadi kan kalau sini gitu sampai Anda pada gaya gitu. Jadi kalau kemudian dan seperti itu tapi rapas ya mohon maaf intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Semata-mata semangat kami adalah dalam rangka penyelesaian honorer karena pemerintah tahu semua keadaannya, tahu semua makanya mari kita ikuti apa yang sudah menjadi skenario pemerintah untuk pengelolaan yang lebih baik. Bapak Ibu, saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.